Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar saudara hari ini? Kiranya damai sejahtera, sukacita, kebaikan dan berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan saudara-saudara. Pagi hari ini bersama saya Pendeta Newayan Budi Kerti. Sebelum kita beraktivitas, marilah kita berdoa bersama, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini Bapa, kami bersyukur untuk hari yang baru, berkat yang baru, kesempatan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuntunlah hidup kami, supaya kami dapat melakukan dengan setia kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab 1 Samuel pasal 22 ayat 1-4. Kita membaca bersama-sama. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu, sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku." Lalu diantarkannya mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Saudara-saudara, judul renungan kita pagi hari ini, Gua Adulam. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saat Daud melarikan diri dari ancaman Saul, dia masuk ke sebuah gua yang bernama Gua Adulam. Alih-alih ingin menyelamatkan diri dan menenangkan diri, tetapi justru di dalam gua itu Daud bertemu dengan orang-orang yang bermasalah. Saudara, jumlah mereka tidak tanggung-tanggung, ada 400 orang. Tetapi saudara-saudara, yang menarik di sini, sekalipun Daud sendiri ada dalam kesulitan, tetapi Daud bersedia memimpin mereka. Kira-kira apa yang menjadi alasan Daud mau menjadi pemimpin mereka? Bukankah Daud sendiri sedang ada dalam kesulitan? Saudara, disinilah menunjukkan bahwa Daud memiliki pribadi yang tidak egois. Pribadi yang tidak hanya fokus kepada masalahnya sendiri, tetapi juga memiliki rasa peduli untuk menolong orang lain, sekalipun Daud sendiri dalam kesulitan. Saudara, ingatlah bahwa Tuhan menciptakan kita bukan menjadi pribadi yang egois, tetapi Tuhan menciptakan kita menjadi pribadi yang peduli kepada orang lain, seperti Yesus Kristus yang peduli kepada kita dan menyelamatkan kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekalipun Daud dalam kesulitan, tetapi Daud tetap memposisikan dirinya, yaitu mau berbagi hidup. Dengan kata lain, hidupnya berdampak bagi orang-orang yang ada di Gua Adulam yang juga sedang bermasalah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan orang Kristen harus berdampak bagi dunia ini, dimanapun kita berada dan kemanapun kita pergi. Kehidupan yang berdampak dan menjadi berkat bagi orang lain, bukan saja pada saat situasi kita baik dan kita ada dalam keadaan senang bahkan tenang, tetapi kita juga harus menjadi berkat dan kehidupan kita berdampak ketika kita juga ada dalam situasi yang sulit.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semua itu dilakukan oleh Daud karena Daud memiliki sikap hati yang tetap mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa apa yang dihadapi ada maksud Tuhan dan Tuhan pasti akan menolongnya. Saudara, itulah yang dikatakan oleh Daud ketika dia menghadap Raja Moab. Daud sangat yakin bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu kepada dirinya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah kita menutup diri untuk terus menolong orang lain. Sekalipun kita ada dalam situasi yang sulit, kita harus tetap bersedia menolong orang yang juga dalam kesulitan. Saudara, pelajaran yang penting yang kita dapatkan dari firman Tuhan hari ini, bahwa ketika kita menolong, kita pasti akan mendapatkan pertolongan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siapa sangka Daud ditolong oleh Raja Moab, dan Daud menitipkan orang tuanya kepada Raja Moab, bukan dalam jangka waktu yang singkat, tetapi sampai selama Daud ada di kubu gunung. Saudara, ini adalah sesuatu yang mustahil, tetapi inilah yang dimaksud oleh Tuhan, bahwa pertolongan yang diberikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan hari ini mengajarkan juga kepada kita, janganlah menjadi pribadi yang selalu hanya ingin ditolong, tetapi jadilah pribadi yang juga bersedia untuk menolong. Ketika kita menolong, maka suatu saat kita pun akan ditolong. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Gua Adulam adalah gambaran dunia ini. Di sekitar kita akan menemukan orang-orang yang juga sedang ada dalam kesulitan dan menghadapi masalah-masalah mereka. Maukah kita hidup berbagi kepada mereka, menolong mereka, mendoakan mereka, dan juga mau berbagi hidup dengan mereka? Percayalah saudara-saudara, bukan satu kebetulan saudara ada di satu wilayah, tetapi disitulah sebenarnya Tuhan mau hidup kita berdampak dan menjadi berkat. Jangan pernah menyesal ada di seputaran orang-orang yang ada masalahnya, tetapi percayalah bahwa semuanya itu Tuhan sudah tetapkan, karena di tempat itu kita dapat menolong dan kita juga pasti akan mendapatkan pertolongan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Tolonglah kami supaya kami dengan tekun, setia, melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini, hamba berdoa menyerahkan seluruh kehidupan jemaat GKO Solofides Sentani, dan juga saudara-saudara kami yang sudah dengan setia mendengarkan renungan firman Tuhan setiap pagi. Bapa, Engkau tahu apa yang dihadapi umat-Mu. Engkau tahu segala pergumulan mereka, kesulitan mereka. Engkau melihat air mata mereka. Tuhan, hamba percaya kiranya Tuhan menolong, menguatkan, dan meneguhkan mereka. Berkatilah apa yang kami kerjakan dan usahakan hari ini. Berkatilah setiap pelayanan kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, kesehatan kami, dan juga kami doakan untuk sanak saudara, keluarga, dan juga sahabat-sahabat kami. Yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan, yang lemah imannya Tuhan kuatkan, yang berduka Tuhan hiburkan, dan yang mengucap syukur atas pertambahan usia Tuhan limpahkan dengan damai sejahtera, sukacita, dan berkat. Terima kasih Bapa, kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mempersembahkan hidup kami, doa kami ini kepada Bapa di sorga. Amin.
Saudara-saudara, selamat beraktivitas, tetaplah semangat, tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada menyertai kita. Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, bagikanlah kepada keluarga, saudara, sahabat, dan juga teman. Tuhan Yesus memberkati.